Sahabat doa GKBI Kuala Lumpur yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan menyertai dan setia menuntun langkah kita. Renungan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Maranatha. Sahabat doa GKBI yang Tuhan kasihi, beberapa belas tahun lalu ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang pada setiap akhir tayangannya memberi peringatan penting seperti ini. Ingat, kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga kesempatan. Karena itu, waspadalah, waspadalah. Sahabat doa terkasih, banyak orang karena kekhawatirannya lalu bertindak di luar kendali, lepas kontrol. Ketika awal pandemi COVID-19 misalnya, banyak orang menjadi panik karena khawatir akan terjadi kelangkaan bahan-bahan makanan. Lalu mereka memborong bahan-bahan makanan. Ada orang yang juga memborong masker karena khawatir masker akan sulit didapat dan akhirnya terjadi. Masker sempat menjadi barang langka, sulit dicari. Rasa khawatir dan kekhawatiran memang dapat membuat orang lalu bertindak tanpa memikirkan, mempertimbangkan orang lain yang juga membutuhkan barang-barang seperti itu. Rasa khawatir dan kekhawatiran dapat membuat orang tidak peduli akan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Sahabat doa yang Tuhan kasihi, kekhawatiran yang sebenarnya sangatlah manusiawi dapat membuat kita bertindak tidak manusiawi terhadap sesama kita manusia. Oleh karena itu, kita diajak oleh firman Tuhan untuk menyerahkan, untuk meletakkan kekhawatiran kita kepada Allah, memohon hikmat dan tuntunan kasih-Nya untuk dapat menyikapi dan mewaspadai perasaan khawatir, serta supaya kekhawatiran kita itu tidak menyeret kita ke dalam tindakan yang jahat, yang bertentangan dengan hukum kasih Tuhan. Dengan menyerahkan, meletakkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap sadar. Seperti orang yang sama sekali bebas dari pengaruh alkohol yang memabukkan. Dan kita juga memiliki kesiagaan, kewaspadaan, bagaikan seorang penjaga yang terjaga dan siaga sepanjang malam. Bila kita tetap memiliki kesadaran dan kewaspadaan itu dalam diri kita, maka si jahat, iblis, yang terus ingin menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Allah supaya kita terperosok ke dalam jurang dosa, dia tidak akan mampu menjangkau kita. Kita diingatkan untuk sadar dan waspada,
guna melawan pengaruh jahat di sekitar kita. Kita melawannya dengan iman yang teguh. Iman yang teguh berarti penyerahan diri sepenuhnya dalam ketaatan seutuhnya terhadap hukum kasih Tuhan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri dan menjadi egosentris. Sahabat doa GKBI yang Tuhan kasihi, untuk melakukan perlawanan terhadap si jahat itu, kita boleh bersyukur, meyakini bahwa kita akan mampu melakukannya, sebab Allah sendiri melengkapi, menguatkan, meneguhkan, serta mengokohkan kita semua. Dengan itu, kita tidak akan mudah diprovokasi oleh si jahat yang menawarkan dan memberikan kesempatan yang nampaknya indah memikat untuk berbuat jahat. Karena itu, waspadalah. Selamat melanjutkan doa-doa sahabat yang Tuhan kasihi. Tuhan kiranya memberkati, menyertai, dan terus meneguhkan kita. Amin.